Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita sering sekali berdoa. Tetapi apakah kita mengerti dengan benar apa arti berdoa? Pada umumnya kita mengerti doa sebagai sarana untuk meminta segala sesuatu dari Tuhan yang kita inginkan dari Tuhan, atau sebagai kesempatan untuk mengadu dan mencurahkan segala unek-unek kita kepada Tuhan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2558 sampai 2559 mengutip makna doa atau definisi doa menurut Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus yang mengatakan, "Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan." Salah satu hal penting yang diperlihatkan oleh definisi ini ialah doa adalah menjalin relasi dengan Tuhan, di mana Yesus telah mengajarkan kepada kita, pengikut-pengikutnya, untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa, sehingga kita lebih intim antara Bapa dan anaknya. Konsekuensinya, di dalam doa kita tidak hanya melakukan komunikasi satu arah, yaitu dari kita saja kepada Tuhan, tetapi kita patut juga mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dengan mendengarkan Tuhan, maka kita bisa memperbaiki diri kita, karena Tuhan akan membimbing dan menuntun kita menjadi pribadi yang terbaik menurut kehendak Tuhan sendiri. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Abram mengupgrade atau meningkatkan kualitas dirinya. Cara yang ditempuh oleh Abram ialah mendengarkan dan taat kepada Allah. Abram adalah pribadi yang sangat menonjol dengan ketaatan imannya kepada Allah, sehingga Allah pun membalasnya dengan membuat sejumlah perjanjian antara Abram dengan dirinya. Di dalam bacaan Injil, Allah sendiri berpesan kepada 3 rasul yang mengikuti Yesus ke atas Gunung Tabor. Allah mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sabda ini hendak menegaskan bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus harus senantiasa mendengarkan dan taat kepada Tuhan. Lantas, mengapa kita harus mendengarkan dan taat kepada Tuhan? Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sebab saat ini banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Artinya, banyak orang hidup untuk menghindar dari pengorbanan dan cinta yang diteladankan oleh Yesus lewat salib. Santo Paulus menekankan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dalam arti tertentu, ini adalah orang-orang yang hanya mau mengejar kenikmatan duniawi semata tanpa mau berkorban dengan cinta seperti Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, ketika Yesus sementara berdoa, Yesus berubah rupa. Ia kemudian bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Lalu di akhir Injil Allah menegaskan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kisah Injil ini hendak mengingatkan kita bahwa doa bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik dan benar. Karena itu yang patut kita lakukan di dalam doa ialah kita tidak hanya meminta dan mengutarakan unek-unek kita,
Tetapi di dalam doa kita harus juga hening dan mendengarkan apa kehendak Tuhan untuk kita. Mendengarkan Tuhan berarti kita tidak egois, bersandar pada keinginan kita, tetapi selalu taat kepada Tuhan. Mendengarkan berarti kita dituntut juga suatu tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kedua, pengalaman Abram di dalam bacaan pertama hendak mengingatkan kita bahwa dengan taat dan mendengarkan Tuhan, maka kita sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk membentuk kualitas diri kita menurut kehendak Tuhan sendiri. Tuhan itu sangat mengenal diri kita, sehingga Tuhan sangat tahu cara dan waktu yang tepat serta versi terbaik dari diri kita. Karena itu, yang paling penting ialah kita harus senantiasa percaya pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang kita mengeluh dan kecewa karena Tuhan tidak memberikan kita rahmat yang kita butuhkan. Tetapi sebenarnya yang terjadi ialah karena kualitas diri kita belum bisa menerima rahmat tersebut. Misalnya kita meminta mobil dari Tuhan, tetapi kita sendiri belum tahu mengendarai mobil. Maka mustahil rahmat itu akan diberikan. Karena itu yang paling penting ialah kita patut mendengarkan, taat, bekerja sama, dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Ketiga, di dalam bacaan kedua Santo Paulus menulis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dengan perkataan ini, Santo Paulus hendak mengkritisi kecenderungan kita manusia, ialah kita terperangkap dengan ego kita yang hanya mau menginginkan kenikmatan duniawi dan menghindari penderitaan dan pengorbanan seperti yang telah Yesus lakukan atas dasar cinta. Kita maunya hidup nyaman terus, padahal Yesus sendiri justru memberi teladan melalui penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan atas dasar cinta kasih. Di masa tobat ini, dengan pantang dan puasa, kita perlu bertobat untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga mampu menderita, mampu berkorban dengan penuh cinta kepada orang lain. Ingatlah bahwa ego dan nafsu-nafsu membawa kita pada kenikmatan duniawi dan dosa. Sedangkan salib dan cinta Tuhan membawa kita pada perubahan atau peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, atau meningkatkan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Tuhan memberkati kita semua.